Baik, terima kasih sudah bergabung kembali di kelas kita. Hari ini kita akan membahas tentang presentasi bisnis. Jadi saat kita berbicara sebuah perusahaan, apalagi dia bergerak di bidang penjualan, otomatis presentasi bisnis sangat amat penting. Karena presentasi bisnis tidak hanya dilakukan dalam sebuah ruangan, tetapi bisa juga di luar ruangan. Tapi nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah presentasi bisnis secara umum. Baik, jadi sebelum kita masuk ke presentasi itu adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Baik, secara umum presentasi bisnis itu memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama itu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, jadi kepada orang lain. Jadi di sini pesan-pesan yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar audiens. Hindari bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan sulit dipahami, kan banyak yang seperti itu. Terusnya menghibur audiens. Jadi kita usahakan jadi para pendengarnya kita atau orang yang kita presentasikan itu terhibur dengan presentasinya kita. Jadi untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seseorang pembicara itu sedikit banyak, ya sedikit-sedikit lah, dia harus bisa menyelipkan humor di dalamnya. Baru selanjutnya menyentuh emosi audiens. Jadi dengan gaya dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens, seperti emosi semangat, terharu, terhanyut dalam keprihatinan, dan lain-lain. Biasanya ini motivator sih biasanya. Terus selanjutnya memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Jadi dalam memotivasi audiens itu si pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa yang basa-basi. Jadi harus tegas. Terus selanjutnya ada persiapan presentasi bisnis. Jadi dalam bidang apapun, keberhasilan dapat dicapai apabila melakukan persiapan dengan baik. Jadi kalian sudah mengorbankan berbagai hal. Mungkin teman-teman ini di kampungnya ada yang mungkin cepat menikah, usia sekarang udah menikah, tapi korbankan itu untuk mencapai masa depan yang baru. Jadi harus kalian persiapkan. Persiapannya apa? Yaitu kuliah. Kalian persiapkan untuk mendapatkan gelar sarjana. Itulah mungkin yang dipersiapkan kalau untuk kalian ya. Jadi di sini memang harus untuk presentasi bisnis harus dipersiapkan dengan baik. Jadi persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup 4 hal. Yang pertama itu penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Jadi penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan itu berguna untuk memperoleh tujuan yang ingin disampaikan kepada audiens sehingga dapat sesuai dengan target dan tujuannya kita. Baru selanjutnya penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Jadi selain penguasaan materi, maka penguasaan alat bantu untuk berbicara di depan umum itu sangat penting. Contoh whiteboard, spidol, OHP, slide, komputer, mungkin chart, kamera, video, dan lain-lain. Itu penting. Jangan kita mau menulis ternyata whiteboard atau papan tulis tidak ada di ruangan presentasi dan lain-lain. Itu sangat penting. Baru menganalisis audiens. Jadi di sini menganalisis audiens, yang dimaksud dengan menganalisis ini melakukan pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, bagaimana. Nanti akan dibahas, kita bahas lagi. Baru selanjutnya menganalisis berbagai lingkungan atau lokasi atau tempat untuk presentasi. Jadi di sini pemahaman lingkungan sangat penting untuk presentasi bisnis agar memberikan kemudahan kepada kita sebagai pembicara untuk mengatur atau alat bantu tadi. Jadi saat kita mau presentasi kan kita butuh alat bantu seperti mungkin proyektor, komputer atau laptop, atau mungkin pointernya. Jadi itu di sini yang menganalisis berbagai lingkungan lokasinya.
Baru selanjutnya kita masuk ke alat bantu presentasi bisnis. Jadi saat kita presentasi, pemilihan alat bantu audio visual presentasi akan sangat berguna dan akan bergantung pada sejauh mana si pembicara dapat menganalisis materinya, pesertanya atau audiensnya, maupun suasana lokasi saat dia berbicara atau presentasi. Jadi alat bantu presentasi cukup banyak variasinya, mulai dari alat bantu presentasi yang konvensional sampai dengan kontemporer. Jadi di sini yang pertama akan kita bahas papan tulis. Ini keunggulannya, ini kita bisa lihat di sini, dan ada kelemahannya juga. Yang paling susah itu sebenarnya kelemahannya, tulisannya kita tuh paling buruk, tulisan kita itu buruk sehingga sulit dibaca oleh orang lain. Itu kelemahan yang paling utama di alat bantu papan tulis. Baru selanjutnya flip chart. Ini keunggulannya fleksibilitas, kelemahannya juga sama seperti tadi, susah dibaca. Baru selanjutnya transparansi overhead projector. Ini yang sebenarnya sudah sangat jarang. Ini kalau zaman kami kuliah dulu namanya OHP, overhead projector. Jadi dia kertas mika itu kita print atau kita tulis sendiri pakai spidol bisa. Ini sudah sangat lama. Biasanya ini sudah lebih baik daripada papan tulis tadi. Kalau papan tulis kan di situ kita mau presentasi, di situ kita menulis. Tapi kalau OHP ini atau transparansi overhead projector ini udah bisa kita persiapkan dari rumah. Jadi itu keunggulannya. Kelemahannya kualitas transparansinya jelek jika teksnya ditulis dengan tangan. Itu yang tadi saya bilang, bisa tulis tangan tapi bisa jelek hasilnya. Bisa fotokopi juga, kita fotokopi bisa, tapi ya hanya hitam dan putih aja yang bisa difotokopi, warnanya hanya bisa hitam dan putih, jadi kurang bervariasi untuk warnanya. Baru selanjutnya untuk slide. Jadi kalau slide ini banyak keunggulannya, cantik tampilannya, warna grafis dan lain-lain. Tapi kelemahannya apa? Produksi filmnya yang kurang, baru harganya relatif mahal. Baru papan tulis elektronik. Ini mungkin papan tulis elektronik ini seperti apa ya, kalau bisa kita bilang kalau sekarang tab lah. Di sini fleksibilitas, ini kita bisa baca sendiri di sini. Baru kelemahannya tulisan tangan. Jadi bisa aja seperti kalau kalian pernah menonton Mario Teguh Super, yang Mario Teguh Salam Super. Jadi dia menulis pakai tab, langsung nanti muncul di layar, di tabnya dia menulis. Tulisannya kan jelek itu, bisa aja kita tidak bisa baca tulisannya dia itu. Itu dia di sini kelemahannya. Baru selanjutnya video kaset recorder. Jadi mungkin ini udah sangat jarang sih sebenarnya digunakan ini. Kelemahannya itu ya kualitas tampilannya lebih rendah. Dia tergantung dari alat yang mendukung video tadi. Apakah mungkin videonya PGA-nya jelek, pixelnya jelek, ya hasilnya juga jelek. Itulah kelemahannya. Baru selanjutnya panel LCD. Ini keunggulannya bisa kita lihat di sini, interaktif. Jadi dibilang ya, dia nyata di situ proyeksi datanya. Baru kelemahannya panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek. Baru selanjutnya ada 3 peralatannya, proyektor, overhead, dan panel LCD. Jadi sedikit repot untuk menggunakannya. Proyektor LCD juga sama, di sini bisa kita baca sendiri. Baru selanjutnya analisis audiens. Ini sangat penting saat kita berbicara analisis. Jadi untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, kita salah satu syaratnya itu pembicara atau kita yang mempresentasikan harus mampu menganalisis audiens dengan baik. Jadi kalau manajemen ada when, where, why, what, how, ini juga kita pergunakan di sini. Ini maaf ya, nomor 5 dan 6 ini sama. Ini sebenarnya nomor 6 ini kosong ya. Nomor 6 ini sebenarnya bagaimana melakukan presentasi. Jadi agak sedikit diralat ya, direvisi sedikit. Jadi siapa audiensnya kita? Saat seperti kalian melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kalian anak SMA, audiensnya kalian harus seperti apa? Kalian kepada anak SMA harus seperti apa bahasanya? Otomatis akan beda bahasa untuk anak SMA dengan orang yang sudah kuliah. Baru selanjutnya kalau nanti kalian terjun ke masyarakat, kalian harus tahu juga bahwa
audiensnya kalian itu background pendidikannya seperti apa, itu kita harus perhatikan juga. Baru apa yang diinginkan konsumen, audiens atau pendengar. Contoh, mereka mau mendengarkan penyuluhan kebersihan, tapi kalian datang mempresentasikan tentang produk produk kebersihan, malah itu kan bisa jadi mereka akan marah nantinya. Jadi kita harus tahu mereka itu sebenarnya inginnya apa dulu, tapi nanti diselipkan dengan presentasi produk itu nggak masalah. Baru di mana kita melakukan, kalau kita melakukannya dekat jalan raya, itu kita harus menggunakan alat pengeras suara agar suara kita tidak kalah dengan suara lalu lalang dari jalan raya itu. Mengapa melakukan presentasi, kapan melakukan presentasinya, bagaimana melakukan presentasinya, itu sangat penting kita analisis. Baru selanjutnya analisis bahasa tubuh, ini sangat penting. Jadi gerakan-gerakan yang sering dilakukan biasanya ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini penting. Jangan karena kita lagi bersedih, ekspresi wajahnya kita tetap sedih. Kita tampilkan di acara presentasi motivasi orang yang lagi sakit semuanya, itu kan salah. Atau presentasi bisnisnya kita menjual produk-produk kebugaran tubuh, tapi ekspresi wajahnya kita udah sedih duluan, itu kan nggak menggambarkan orang yang sehat. Baru selanjutnya senyuman, itu sangat penting. Biasanya 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan. Kontak mata, kalau bisa kontak mata langsung kepada audiensnya kita. Gerakan tangannya kita, kadang kalau kita gerakan tangannya seperti menyembahkan juga nggak pas. Jadi gerakan tangannya seperti Pak SBY, dia menggerakkan tangannya saat dia berpidato. Gerakan bahu itu mengatakan apa, gerakan bahunya kita, gerakan kepala kita mengatakan apa, cara berdiri itu bisa menunjukkan bahwa kita itu mau menyampaikan sesuatu. Oke. Terus selanjutnya penunjukan lokasi dan percaya diri. Ini percaya diri ini sangat penting saat kita berbicara presentasi bisnis. Jadi lokasi ini sangat penting kita tinjau, karena saat kita sudah paham lokasinya, akhirnya kita bisa menguasai lokasi. Atau dalam artian kalau artis atau penyanyi mungkin menguasai panggung, kita tahu harus lari kemana, harus berdiri di mana, itulah penguasaan panggung. Jadi di sini mengapa perlu pertama itu mengetahui secara mendalam kesiapan alat pendukung. Contoh, LCD-nya di mana, proyektornya di mana, terus laptopnya di mana, papan tulisnya di mana, itu sangat penting kita ketahui. Baru mengetahui posisi alat bantu dan lain-lain. Baru selanjutnya tadi yang saya bilang percaya diri itu sangat penting ya, itu udah pasti kalau untuk pembicara. Baru ada beberapa cara mengendalikan, kan kadang kita saat berbicara itu sudah terlalu panjang sehingga kita tuh udah mulai lelah untuk mengatasi yang seperti apa. Contoh seperti gemetar, itu seperti apa mengatasinya. Mungkin kita bisa mencengkeram mimbar agar tidak terlalu kelihatan getarannya, atau kita mungkin tidak usah terlalu banyak menggerakkan tangan dan lain-lain. Baru bicara terputus-putus. Kalau bicara terputus-putus ini saya teringat dengan sebuah film King of Speech. Jadi dia seorang pangeran dari daerah Britania Raya, dia itu gagap, tapi ada seorang ahli komunikasi, dia membuat si pangeran ini menjadi lebih berwibawa dalam berbicara. Jadi gagapnya itu dibuat di mana. Jadi kadang kan gagap ini penyampaiannya nggak pas, apalagi kalau presiden atau pangeran, dia kan sering berpidato, makanya dia harus buat celah di mana spasi-spasinya saat si orang-orang yang berbicara terputus ini menjadi orang yang gagap ini bisa menjadi lebih berwibawa kelihatan saat dia menyampaikan sedikit terputus-putus. Baru mulut kering, ini sebaiknya kalau mulut kering ini ya langsung minumlah. Makanya kan biasanya disiapin sih minuman atau air mineral di situ. Tersengal-sengal atau tenggorokan tersumbat, itu yang biasanya terjadi. Jadi kita harus bisa mengendalikan hal-hal itu. Jadi
si Peter Ars Benders ini dalam bukunya, kalau nggak salah buku Secret of Power, memberikan tips untuk mengembangkan percaya diri. Di antaranya pertama itu saat Anda diperkenalkan. Jadi saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua hadirin. Itu sangat penting. Baru mulailah perlahan dengan punggung dan dagu agak tegak. Ini tips-tips yang diberikan oleh si Peter ini ya. Baru bukalah presentasi Anda dengan melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Contoh untuk kalimat pembukaan itu biasanya kan, kalau untuk kita biasanya ketua yayasan itu membuka pidatonya, dia itu biasanya langsung dengan semangat mengatakan horas, yahubu, assalam, apalagi yang lain, dia benar-benar bersemangat menyampaikan. Jadi seperti bersungguh-sungguh, seperti orang memang dari suku itu. Baru selanjutnya jadi Anda harus pede juga, Anda lebih pintar daripada pendengar yang ada di bawah Anda atau di depan Anda. Itu harus penting. Baru selanjutnya pakaian yang terbaik. Jadi pakaian yang terbaik ini sangat penting, karena orang biasanya first impression itu melihat tampilan luar dulu. Pandangan pertama, saat tampilannya kita udah bagus, orang menganggap kita itu memang benar-benar layak untuk itu, kita memang benar-benar kompeten untuk itu. Baru selanjutnya untuk pakaian tampilan ini biasanya kita bisa lihat pengacara senior namanya Hotman Paris, tapi ya wow, dia outfitnya sekali pakai bisa ratusan juta sampai miliaran. Dia mengatakan bahwa saat lawan sudah melihat tampilannya dia, lawan udah langsung gemetar duluan dengan tampilannya dia mengatakan seperti itu. Baru selanjutnya yang paling penting itu adalah tersenyum. Jadi mau kita tertekan apapun, kita gugupnya seperti apapun, itu senyum sangat penting. Oke, itulah yang bisa kita sampaikan dalam presentasi bisnis. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, dan lakukan aktivitas yang lebih bermanfaat dan bisa menguntungkan di saat kondisi yang seperti ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.